Ya, shalom saudara-saudara. Sebelumnya saya sudah membuat 4 video untuk membahas pandangan seorang mualaf perempuan yang saya tidak tahu namanya siapa ya, yang saya lihat di TikTok. Dan mungkin di TikTok itu suaranya kurang jelas, tapi saya coba mencari-cari, lalu ternyata saya ketemu orang yang sama di YouTube dan videonya tuh lebih jelas ya. Lalu saya mendengar kesaksian dia memang seorang mualaf, mantan orang gereja, katanya mantan guru sekolah minggu. Lalu dia menceritakan di dalam video itu kisah bagaimana dia beralih dari Kristen ke Islam ya. Lalu dalam kesaksian itu juga dia menyalahkan atau juga membuat semacam keberatan-keberatan atau serangan kecil-kecilan terhadap iman Kristen ya. Nah, karena itulah saya mau menanggapinya. Kesaksiannya cukup panjang ya, saya cuma akan mengambil cuplikan demi cuplikan. Saya sudah dengar semua ya, jadi mencuplik ini hanya untuk membahas saja. Nah, kali ini dalam video ini saya mau mencuplik suatu omongan dia yang berkaitan dengan itu, menjadi salah satu penyebab mengapa dia akhirnya dalam pergumulan yang panjang dia akhirnya meninggalkan kekristenan dan menjadi seorang Islam. Nah, sekarang kita lihat video ini dia. Nah, terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi, betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus itu bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti berjalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu, bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya. Satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Nah, kalau saudara melihat video itu, maka saudara lihat ya, bahwa dia percaya Yesus itu adalah Tuhan. Terus teman muslimnya tanya ya, jadi dia percaya Yesus itu Tuhan, tapi dasarnya itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, aneh sekali bahwa dia bisa percaya Yesus itu Tuhan, itu kepercayaan yang benar. Tetapi bagaimana kepercayaan kepada Yesus yang adalah Tuhan didasarkan pada Yohanes 14 ayat 6 yang secara eksplisit tidak menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Pantas saja ketika teman muslimnya itu suruh dia baca baik-baik, baca seluruh perikop. Ya memang seluruh perikop itu, apalagi ayat 6, tidak ada pernyataan eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi akhirnya dia mikir kembali, iya ya. Jadi sekarang saudara pikir, apakah Yesus memang bukan Tuhan? Atau Yesus Tuhan, tapi dia yang tidak menemukan dasar yang tepat dari kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan itu,
mau cari yang eksplisit, itu ada banyak di dalam ayat Alkitab. Ya, baik dalam perjanjian lama, misalnya Yesaya 9 ayat 5 yang merupakan nubuatan tentang Yesus, itu dibilang namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Ya, kalau kita bisa melihat juga misalnya di dalam Yohanes 1, sang firman itu, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Waktu Yesus lahir juga, malaikat bilang bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, belum lagi kalau kita mau melihat kepada seluruh perjanjian baru di dalam tulisan Paulus, tulisan Yohanes, bahkan juga salah satu murid Yesus yaitu Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28 itu kan memberikan pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Yesus memang Tuhan dan Allah, dan terhadap pengakuan Thomas itu dia tidak membantahnya. Ya, jadi ada banyak ayat yang harusnya menopang kepercayaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tapi orang perempuan ini kok menjadikan Yohanes 14 ayat 6 sebagai dasarnya itu. Dan begitu nanti dikonfirmasi oleh pihak Islam bahwa dalam teks Yohanes 14 ayat 6 itu tidak bilang Yesus itu adalah Tuhan, maka oh iya ya, jadi mualaf. Nah ini menurut saya ini ada banyak orang Kristen yang tidak paham dengan kepercayaannya sungguh-sungguh ya, sehingga begitu buat satu argumentasi yang seolah-olah benar, dia langsung menyadari, oh kalau begitu Kristen salah dan Islam yang benar. Ya, jadi sebenarnya yang jadi soal ini bukan iman Kristennya, yang jadi soal itu adalah si orang Kristen itu yang tidak ngerti apa yang dia pelajari, dia pahami, dia percayai, lalu akhirnya menjadi pindah agama. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia nggak ngerti apa-apa sepanjang di dalam Kristen ya, walaupun dia bilang dia baru 10 minggu. Terus kedua, setelah dikatakan bahwa temannya itu menunjukkan bahwa ayat itu tidak berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, lalu akulah jalan dan kebenaran. Nah, lalu dia mengatakan dia memahami bahwa itu adalah cara beribadah. Jadi Yesus itu menjadi contoh, Yesus itu menjadi pola teladan di dalam beribadah kepada Allah. Apakah ayat itu mengatakan demikian? Nah ini sudah lagi-lagi dia salah menafsirkan ayat itu, karena ayat itu berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang disebut jalan di sana itu diri Yesus, bukan apa yang Yesus lakukan. Jadi seolah-olah saya bisa baca maksudnya adalah Yesus jalan, berarti Yesus adalah cara, Yesus adalah contoh. Nah, Yesus contohnya Yesus beribadah kepada Allah, maka harusnya beribadah kepada Allah. Nah, itu kira-kira arahnya ke sana. Tapi sebenarnya yang disebut jalan di sana itu bukan apa yang Yesus perbuat, tetapi itu merujuk kepada diri Yesus. Karena dibilang akulah jalan. Bukan ibadahku adalah jalan, bukan tindakanku adalah jalan. Akulah, berarti merujuk pada diri Yesus. Nah, kalau dia tafsirkan begitu, tapi ingat bahwa di ayat itu Yesus tidak hanya bilang akulah jalan, tapi akulah kebenaran dan akulah hidup. Nah, itu mau diartikan apa? Lalu dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang ayat itu tidak secara khusus berbicara tentang ketuhanan Yesus, tapi peran Yesus, keimaman Yesus, di mana manusia hanya bisa bertemu dengan Allah itu di dalam Yesus. Di luar Yesus, kamu tidak bisa ketemu Allah. Biarpun kamu panggil Allah 100 kali satu hari pun, kamu tidak akan bisa ketemu. Ya. Nah, makanya si mualaf ini, ya, kamu sudah ada di tempat yang benar, hanya tidak ngerti saja. Sekarang kamu pindah, kamu ke tempat keluar dari Yesus, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Allah? Lagi pula, kalau itu dikatakan bahwa, oh, Yesus jalan itu adalah contoh. Nah, ini yang banyak orang tidak ngerti itu ya. Kalau kita melihat tulisan itu dalam teks Yunaninya, bahasa asli Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk kata jalan, kebenaran, dan hidup itu, di awal setiap kata itu di dalam bahasa Yunaninya ada definite artikel atau kata sandang ho, yang di dalam bahasa Inggris menjadi diterjemahkan the, ya. I am the way, ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, I am the righteousness, and I am the life.
ada kata sandang ho atau de, itu harusnya secara implisit berarti akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya hidup. Kalau itu satu-satunya, maka tidak bisa diartikan sebagai teladan atau cara Yesus beribadah. Karena kalau hanya mau cara, maka bukankah Abraham juga bisa menjadi cara, bisa memberikan contoh ibadah Abraham bagi kita? Bukankah Ishak Yakub, bukankah Daud Salomo, bukankah nabi-nabi yang lain juga dapat menjadi cara atau contoh di dalam peribadatan kepada Allah? Mengapa hanya Yesus? Bahwa itu dikatakan hanya Yesus, maka jelas itu tidak berbicara soal contoh pola beribadah, tidak. Tapi itu memang merujuk kepada pribadi diri Kristus sendiri. Akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya hidup. Ayat itu tidak berbicara soal Yesus adalah Tuhan atau Allah. Itu ada ayat lainnya, tempatnya di lain ya. Tapi dari ayat itu menunjukkan bahwa siapapun yang tidak percaya kepada Yesus atau di luar Yesus, dia tidak mungkin sampai pada Allah. Sekali lagi ya, Allah hanya dapat ditemui di dalam mediator perantara satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya tidak tahu nama siapa ini mualaf ini ya, tapi kalau kamu meninggalkan Yesus ya sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup, jangan mimpi kamu ketemu Allah. Menurut saya kamu akan masuk neraka. Ya. Oke, ini tanggapan saya dulu untuk satu cuplikan, nanti saya akan berikan tanggapan yang lain. Ya.